Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sejahtera, salam sehat. Di masa pandemi ini kita jaga jarak, kita pakai masker, kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga dengan demikian kita makin berusaha menjadi ikut serta ambil bagian untuk segera dapat mengakhiri pandemi atau wabah yang meresahkan kita semua. Pada saat ini saya dari Serambi Pastoran Santo Fransiskus Assisi Sukasari akan menyampaikan bagaimana menghormati Bunda Maria secara benar. Terlebih ini adalah bulan Mei, bulan Maria. Orang Katolik menghormati Bunda Maria. Oleh karena itu kita harus mengenal Bunda Maria secara benar. Secara benar itu berarti menurut apa yang dikatakan oleh kitab suci, menurut Yesus, bukan berdasar atas tafsiran sendiri. Penghormatan orang Katolik kepada Bunda Maria sering menimbulkan pertanyaan, tuduhan, bahkan batu sandungan. Orang Katolik itu berlebihan dalam menghormati Bunda Maria. Orang Katolik itu menyembah patung. Orang Katolik itu menyembah Bunda Maria. Hal ini tidak bisa kita jawab dengan mereka kan tidak tahu, ya biarkan saja. Selama masa pandemi ini kita diajak untuk berdoa rosario setiap hari. Pernah ada pertanyaan, mengapa sih kok dalam rosario Bunda Maria disebut sebagai mempelai Roh Kudus? Ketika kita berdoa rosario, Bunda Maria disebut mempelai Roh Kudus. Mengapa disebut mempelai Roh Kudus? Bukankah itu tidak ada di kitab suci? Di dalam kitab apakah Bunda Maria disebut permaisuri Roh Kudus, mempelai Roh Kudus? Hal itu tidak bisa kita jawab dengan kami punya hierarki, jadi kami ikut saja apa yang dikatakan oleh hierarki. Dan doa itu sudah kami doakan sejak dari dahulu, sejak kecil. Padahal kalau kita bisa menjawab dengan baik, dan ketika Roh Kudus bekerja, siapa tahu akhirnya justru mereka ingin berdoa rosario, ingin diajar doa rosario itu. Penghormatan kepada Bunda Maria harus mempunyai 4 sifat. Yang pertama, harus alkitabiah, harus biblis, harus sesuai dengan kitab suci, harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38, kita bisa menemukan paling tidak 2 dasar mengapa kita menghormati Bunda Maria. Yang pertama, karena Maria terlibat dalam karya keselamatan Tuhan. Ia sanggup menjadi ibu Mesias. Ia mengambil tugas itu seumur hidupnya. Ketika dia menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, Maria bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi karena aku belum bersuami? Malaikat kemudian mengatakan, Roh Kudus akan turun atas engkau, kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau, dan engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan Bunda Maria
mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Maria terlibat dalam karya keselamatan. Dia sanggup menjadi bunda Tuhan. Dia mengambil tugas itu seumur hidupnya. For God, nothing is impossible. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Maria adalah juga disebut sebagai orang yang suci. Ketika Yusuf ingin meninggalkan tunangannya Maria sebab ia telah mengandung, dia ingin meninggalkan secara diam-diam, namun dalam tidurnya dia mendapat suatu penglihatan, mimpi. Jangan takut, Yusuf, engkau mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Maka kita menghormati Bunda Maria karena kitab suci mengatakan hal itu, karena Yesus memerintahkan itu. Maka kalau membuang Maria itu tidak dari Roh Kudus. Kalau membuang Bunda Maria itu bertentangan dengan Yesus sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, penghormatan kepada Bunda Maria haruslah liturgis. Artinya sesuai dengan kaidah-kaidah liturgi. Pusat ibadat Gereja Katolik itu adalah perayaan Ekaristi. Maka Ekaristi tidak boleh diperalat untuk menghormati Bunda Maria. Misalnya, misa sudah mulai dan kita di awalnya itu adalah menyatakan tobat kita, tapi orang masih berdoa rosario. Ketika mendengarkan bacaan pertama, bacaan Injil, homili, orang masih doa rosario. Nah, ini tidak sesuai dengan kaidah liturgi. Orang juga mengatakan, ini kan bulan Maria, maka nyanyinya semua tentang Maria. Lagu persembahan nyanyi Maria, lagu komuni tentang Bunda Maria. Ini tidak sesuai dengan kaidah liturgi. Yang ketiga, penghormatan kepada Bunda Maria itu haruslah juga ekumenis. Apa artinya ekumenis? Dari dua kata bahasa Yunani, oikos dan monos. Oikos itu rumah atau atap, mono itu satu. Jadi penghormatan kepada Bunda Maria haruslah semakin mendekatkan kita dengan saudara-saudari kita yang terpisah. Penghormatan kepada Bunda Maria, ekumene, itu bukan menyesuaikan diri, tapi menampilkan keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, hindari yang berlebihan. Buktikan bahwa kalau kita dekat dengan Bunda Maria, kita itu dekat dengan Yesus. Menghormati Bunda Maria tidak hanya tidak mengganggu persatuan, tapi harus membawa kita kepada persatuan semakin dekat dengan saudara-saudari kita yang lain. Umat Kristiani tentu juga tidak boleh demi ekumene kemudian meninggalkan Bunda Maria. Itu secara ekumenis. Ada suatu cerita, pada suatu hari orang meninggal dan kemudian tentu saja ingin ke surga. Di pintu surga ada Santo Petrus yang menjaga pintu. Lalu Santo Petrus mengatakan, kamu tidak bisa masuk surga, kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk surga. Maka orang itu sedih karena dia merasa bahwa dia beribadah dengan baik, dia berkata-kata dengan baik, dia menjalankan perintah Tuhan, tapi tetap saja masih dianggap tidak pantas,
dia juga merasa dekat dengan Bunda Maria. Akhirnya dengan sedih hati dia melipir melewati selasar surga. Ketika di pinggir selasar surga itu, dia melihat Bunda Maria itu memanggil-manggil dia dari pintu belakang. Dan akhirnya karena kebaikan Bunda Maria, akhirnya orang ini masuk ke surga. Kamu tidak boleh masuk pintu utama, tapi karena ada Bunda Maria yang tidak tega melihat anaknya, kemudian lewat pintu belakang Bunda Maria membukakan pintu surga itu. Buktikan bahwa dekat dengan Bunda Maria dengan Yesus. Yang keempat, penghormatan kepada Bunda Maria itu haruslah antropologis, artinya selalu sesuai dengan perkembangan zaman, tidak pernah ketinggalan. Kita bisa mengambil contoh dari Bunda Maria untuk segala zaman, juga sekarang ini, dalam hal misalnya kesetiaan. Bunda Maria adalah murid yang utama dan pertama. Dia menyertai Yesus bahkan sampai di kaki kayu salib. Maka peran Maria sangat menentukan dalam karya keselamatan, sehingga masih relevan bagi kita untuk menghormati Bunda Maria. Saya kira untuk saat ini dulu yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudari, teman-teman semuanya pada bulan Mei yang adalah disebut sebagai bulan Maria. Kita berharap juga semoga dengan melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan, pandemi segera berakhir dan mujizat terjadi. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih.